Kali ini saya akan bicara tentang minyak urapan. Ini sebuah topik yang sudah lama sebetulnya, sekitar 2 tahun yang lalu, itu beredar di dalam grup-grup WhatsApp ya. Kemudian muncul juga di medsos ya, di Facebook dan sebagainya, dan sekitar tanggal 26 Maret 2020 saya sudah menanggapi video tersebut. Itu adalah video dari Pendeta Yesaya Pariaji, di mana dia memberikan ada 3 kegunaan atau fungsi daripada minyak urapan. Bisa menyembuhkan sakit ya, virus-virus, kemudian bisa mengampuni dosa, dan yang ketiga adalah bisa menyelamatkan manusia. Dan video itu sudah saya tanggapi 2 tahun yang lalu, dan kali ini saya akan masukkan di dalam media ini. Judulnya adalah, benarkah minyak urapan dapat menyelamatkan? Dan video yang sudah saya katakan tadi, saya tidak akan memutar video itu di sini karena saya sebetulnya sudah membuat presentasi ini sebelumnya, tapi dihapus oleh pihak YouTube karena saya nggak tahu kenapa, mungkin karena adanya cuplikan video yang saya berikan di sini, dan saya membuat kembali video ini tanpa mencuplik video pembahasan daripada Pendeta Yesaya Pariaji. Tapi kalau saudara ingin melihat videonya, saudara bisa datang ke Facebook saya 2 tahun yang lalu, atau dalam grup di dalam YouTube juga saudara bisa menemukan video-videonya beredar di dalam YouTube yang sudah juga banyak ditanggapi oleh para hamba Tuhan. Nah, video itu memang sudah menjadi bahan tertawaan dan cacian banyak orang karena mereka menganggap itu hanya sebagai lelucon daripada Pendeta Pariaji. Tetapi apakah kita cukup ya menertawakan atau mencaci maki video tersebut tanpa memberikan sebuah pertimbangan tertentu? Kalau kita mengatakan ya itu sebagai salah, ada yang mengatakan juga sebagai sesat, ya di mana kesesatannya, kesalahannya di mana? Kita harus memberikan itu tanpa harus hanya dengan menertawakan atau menjelekkan daripada orang yang ada dalam video tersebut. Dan saya tahu sudah ada banyak perdebatan atau pembahasan tentang tema minyak urapan. Namun di sini saya akan sedikit mengulasnya secara to the point saja. Saya akan memberikan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Yesaya Pariaji di dalam videonya tersebut, dan akan saya jawab langsung. Yang pertama, Pak Pariaji mengatakan bahwa minyak urapan itu punya unsur pengampunan. Orang pasti bertobat, artinya diampuni. Bagaimana kita menjawab hal ini? Alkitab memang tidak pernah mencatat ya, bahwa minyak urapan dapat mengampuni dosa manusia. Sama sekali tidak ada. Kalau Alkitab yang menceritakan tentang pengampunan, maka ada beberapa pernyataan kitab suci ketika dia berbicara tentang pengampunan. Yang pertama, hanya Allah saja yang bisa memberikan pengampunan. Teks yang banyak sekali dalam Mazmur 25 ayat 11, 86 ayat 5, Mazmur 103 ayat 2-3, Yeremia 31 ayat 34. Ayat-ayat ini mencatat bahwa hanya Tuhan atau Allah yang dapat mengampuni manusia. Makhluk ciptaannya sendiri bisa diampuni oleh Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hal-hal yang lain. Yang kedua, orang hanya bisa diampuni oleh karena kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kembali, teks-teks Alkitab begitu banyak dinyatakan di sana, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, 1 Yohanes 2 ayat 2, Efesus 1 ayat 7, Kolose 1 ayat 14, dan sebagainya. Semuanya menceritakan tentang pengorbanan kematian Yesus yang bisa mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Darah Kristus itulah yang bisa mengampuni. Yang ketiga, Yesuslah yang mengampuni segala dosa. Ya, Markus pasal 2 ayat 5 sampai 10 dan ayat 10, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus itu setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesuslah yang mengampuni segala dosa. Yang pertama, Allah yang mengampuni, kemudian pengorbanan atau kematian Yesus di atas kayu salib yang bisa mengampuni, menyelesaikan semua dosa-dosa manusia. Yang ketiga, Yesus itulah yang mengampuni. Jadi kalau saudara berdosa,
datanglah kepada Yesus, minta ampun kepada Dia, maka Dia akan mengampunimu, menyucikan engkau dari segala dosa-dosamu. Jadi ini tidak terpenuhi di dalam minyak urapan. Minyak urapan sama sekali tidak dibicarakan di dalam seluruh teks Alkitab. Itu berfungsi untuk mengampuni dosa. Ini sebuah kesalahan yang fatal daripada Pendeta Yesaya Pariaji. Yang kedua, Pak Pariaji mengatakan betapa indahnya kalau ada minyak satetes, gak ada kena virus ya. Saya tidak menyebutkan kata virus apa yang nanti takutnya nanti dihapus oleh YouTube lagi ya. Jadi intinya bahwa karena ada minyak urapan itu bisa menyembuhkan. Kita bisa terhindar dari segala macam virus atau penyakit-penyakit oleh karena kita menggunakan minyak urapan itu. Jawaban saya adalah, apa dasarnya bahwa minyak urapan dapat menolak virus ya? Apa dasarnya bahwa minyak urapan itu bisa menyembuhkan penyakit, menolak segala macam penyakit? Kalau kita melihat di Alkitab ya, memang fungsi minyak urapan itu tercatat dalam Alkitab. Dan itu sudah banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan sudah didiskusikan oleh banyak orang di sana. Dan minyak urapan itu memang hanya digunakan di dalam Perjanjian Lama, yang secara khusus itu dibuat dari rempah-rempah pilihan dan itu digunakan untuk mengurapi imam ya. Imam Harun di sana ada bait suci dan perkakas-perkakasnya itu yang diurapi. Saudara bisa melihat dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Dan minyak urapan bukan untuk menyembuhkan, namun untuk menguduskan. Ayat 29 sampai 30. Kalau saudara melihat pasal 30 ayat 23 dikatakan ya, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal. Jadi rempah-rempah pilihan itu terdiri atas mur, kemudian ada kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, kemudian ada tebu dikatakan, dan ada kayu teja 500 di ayat yang ke-24, kemudian ada minyak zaitun, dan kemudian di ayat yang ke-25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Ya, dan ayat 27, 25 mengatakan bahwa itu harus menjadi minyak urapan yang kudus. Dan ayat ke-26, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ayat 27, meja dengan segala perkakasnya, pembakaran ukpan. Ayat 28, ya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Dan di ayat 29 dikatakan, haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan iman. Jadi minyak urapan di Perjanjian Lama memang ada. Tapi itu digunakan bukan untuk menyembuhkan orang, bukan untuk menolak virus dan sebagainya, tapi untuk menguduskan bait suci, menguduskan imam pada waktu itu, perkakas-perkakas bait suci, dan sebagainya. Dan itu sekali lagi untuk menguduskan. Ini catatan Alkitab. Dan ini tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Pariaji tersebut. Dan kalau kita melihat praktek yang dilakukan oleh Pariaji selama ini, dia menggunakan minyak urapan itu untuk menyembuhkan orang-orang. Saya ada di dalam gereja Pendeta Pariaji. Dulu saya adalah simpatisan daripada gereja Tiberias, dan memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa minyak urapan itu digunakan oleh dia untuk sarana kesembuhan. Setelah dia berkhotbah, dia mengadakan altar call, orang-orang maju ke depan, lalu dia memberikan botol-botol minyak urapan atau meneteskan minyak urapan ke tangan setiap orang atau meneteskan ke dahi dan sebagainya. Dan itu digunakan, dia mengklaim sebagai sarana kesembuhan. Dan praktek yang dilakukan oleh Pariaji ini jelas menentang Keluaran pasal 30 yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah minyak urapan itu tetap berlaku di zaman Perjanjian Baru? Untuk kala ini, Pariaji mengatakan ya, itu masih berlaku. Tapi kalau memang minyak urapan itu tetap berlaku di dalam Perjanjian Baru, itu akan melawan Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51, Efesus 2 ayat 15. Minyak urapan itu adalah hal-hal seremonial yang terjadi di zaman Perjanjian Lama, dan ketika Kristus mati di dalam Matius pasal 27 dikatakan ada tabir bait Allah yang terbelah dua di sana. Itu merupakan simbol era Perjanjian Baru, di mana hal-hal yang bersifat seremonial itu sudah dihentikan pada saat Yesus mati disalib. Ya,
Dan minyak urapan termasuk di dalamnya. Itu adalah salah satu bentuk hukum upacara keagamaan di dalam PL, di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika Yesus mati, sekali lagi itu sudah dibatalkan. Efesus ayat 5, segala hal-hal yang bersifat seremonial di hukum Taurat yang berkait dengan hukum upacara keagamaan itu sudah dibatalkan oleh kematian Kristus. Dan memang Pak Pariyaji itu menggunakan beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru untuk mendukung pemahamannya bahwa minyak urapan itu masih berlaku dan dia gunakan. Namun ayat-ayat yang digunakan oleh Pariyaji itu ditafsirkan secara keliru dan salah. Bagaimana tafsirannya? Itu ada di bagian yang ketiga ya. Pariyaji mengatakan, Tuhan sangat menghargai minyak urapan sebagai gambaran 10 darah, yang bijaksana 5 orang, yang 5 orang lagi bodoh, yang bijaksana masih ada minyak, masuk pesta di sorga, yang gak ada minyak, Tuhan katakan, enyah dari hadapanku, aku tidak kenal kamu. Jadi ini adalah catatan di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13 yang dikutip oleh Pendeta Pariyaji untuk mengesahkan ajaran teori minyak urapannya untuk sarana kesembuhan, pengampunan, dan sebagainya. Nah, bagaimana jawaban kita? Saya menjawab demikian ya. Ada yang memahami bahwa kata minyak di dalam teks ini ya, di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13, itu mereka mengatakan itu menunjuk pada Roh Kudus. Ada penafsir yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita mau menggunakan tafsiran itu adalah tafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu akan melawan konteks keseluruhan daripada Matius pasal 25. Kalau kita menafsirkan minyak itu sebagai Roh Kudus, maka akan muncul beberapa problem teks di sana. Dan itu penafsiran yang tidak bisa kita terima. Dan Pariyaji rupanya memahami secara berbeda. Dia mengatakan bahwa minyak itu bukan menunjuk pada Roh Kudus, tapi minyak itu dia artikan secara harfiah, bahwa itu menunjuk kepada minyak urapan yang dia gunakan untuk menyembuhkan dan sebagainya. Dan penafsiran ini juga menurut saya penafsiran yang tidak berdasar. Sama dengan penafsiran pertama, minyak berkaitan dengan Roh Kudus, itu keliru, dan penafsiran Pariyaji juga yang mengatakan bahwa minyak itu merujuk kepada minyak urapan juga penafsiran tidak berdasar. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Ayat ini tentang perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. Dan bagi saya kata minyak di sana itu hanyalah sekedar menggambarkan kesiapan dari 5 gadis bijaksana, dan mereka itu adalah orang-orang Kristen sejati. 5 gadis bijaksana ini merupakan gambaran daripada orang Kristen sejati yang bersiap sedia ya menyambut pengantin pria, ya, dan dimaknai sebagai kedatangan Kristus kedua kali, di mana gereja Tuhan itu adalah Kristus dalam mempelai gerejanya ya. Dan 5 gadis bijaksana itu orang-orang Kristen yang sejati, yang siap sedia dengan minyak yang ada di tangan mereka. Dan berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis bodoh yang ternyata tidak siap. Dan itu ditunjukkan ketika mereka membawa pelita, mereka tidak mempersiapkan minyak dalam takaran yang cukup, sehingga ketika mempelai itu datang, mereka kehabisan minyak, dan mereka kemudian tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini adalah gambaran 5 gadis bodoh ini adalah gambaran pada Kristen yang tidak sejati, orang Kristen KTP. Jadi inti atau esensi yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah itu ya, tentang hal perumpamaan kerajaan surga di mana ada orang-orang Kristen yang sejati, yang memiliki kesiapan, mereka bertekun sampai akhir dalam menantikan kedatangan Kristus, dan mereka lah yang akan beroleh kerajaan surga. Inti yang dibicarakan di sana sama sekali tidak berkaitan dengan minyak urapan. Jadi penafsiran Pak Pariyaji itu tidak cocok sama sekali. Nah, selanjutnya Pak Pariyaji itu menghubungkan penggunaan minyak urapan supaya bisa masuk surga. Nah, ini berbahayanya di sini ya. Minyak urapan dikatakan supaya bisa masuk surga. Ini tentu sekali lagi merupakan demonstrasi pemahaman yang sangat-sangat tidak benar, karena itu sekali lagi tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan sekali lagi itu akan membentur teks-teks lain di dalam Alkitab.
Saya sudah sering mengatakan bahwa ketika kita memahami sebuah ayat, maka kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat yang lain di sekitarnya yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita bicarakan. Kalau penafsiran kita itu melawan ayat-ayat lain di sekitarnya, di kitab-kitab lain dan seterusnya, maka sudah pasti penafsiran kita salah. Dan dalam hal ini, penafsiran Pak Paryaji yang mengatakan minyak urapan itu bisa memasukkan orang ke surga, bisa menyelamatkan manusia, itu akan melawan, membentur Efesus pasal 2:8, Galatia 2:16 dan sebagainya yang mencatat bahwa manusia diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Allah lewat iman kepada Kristus. Tidak ada catatan lain yang bisa kita rujuk di mana manusia bisa diselamatkan selain iman kepada Kristus. Amal soleh, hidup benar di hadapan Tuhan, itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita ya. Efesus pasal 2 ayat 8, ya saya akan buka Efesus pasal 2 ayat 8. Di sana dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi jelas sekali tidak ada usaha dari manusia yang bisa kita gunakan untuk mencapai surga. Semua usaha itu dilawan oleh Alkitab dan hanya ada satu cara di mana kita bisa diselamatkan, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan termasuk kalau kita mau menggunakan cara yang digunakan oleh Pendeta Paryaji, yaitu dia menggunakan minyak urapan untuk diselamatkan, ini sekali lagi melawan teks-teks yang sudah saya sebutkan ini ya. Ini jelas bertentangan dengan kedua teks ini dan banyak ayat-ayat yang lain. Bayangkan saudara ya, kalau kita harus menyiapkan minyak urapan di dalam menantikan kedatangan Yesus kali kedua, ya, Paryaji itu kan menggunakan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan bodoh, dan itu dalam konteks kedatangan Yesus kali kedua. Nah, kalau kita mau menantikan kedatangan Yesus kali kedua dengan menggunakan minyak urapan yang harus kita pakai terus-menerus, itu ada berapa botol yang harus kita siapkan, saudara? Kalau kita harus pakai itu setiap saat, setiap hari atau setiap minggu, maka ada berapa botol yang harus kita siapkan. Bayangkan ada berapa ton minyak yang harus disiapkan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia untuk menantikan, menyambut kedatangan Kristus. Harus pakai minyak urapan? Lah, itu jumlahnya menjadi sangat banyak sekali ya. Dan ini tidak masuk akal kita. Dan dalam konteks sekarang, sebetulnya minyak goreng itu kan lagi langka zaman sekarang. Mahal sekali ya. Menjadi sesuatu yang langka. Dan dalam konteks ini yang dibutuhkan orang itu adalah minyak goreng sebetulnya. Bukan minyak urapan. Semestinya kita beli minyak goreng saja. Itu lebih berguna bagi kita ketimbang minyak urapan yang tidak diajarkan dalam Alkitab dan sama sekali tidak berfungsi untuk menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan dan sebagainya. Nah, inilah yang lebih dihargai oleh Tuhan. Kalau tadi Pak Paryaji mengatakan Allah sangat menghargai minyak urapan, dasarnya apa? Sama sekali tidak ada. Allah sama sekali tidak memberikan penghargaan di sana. Teksnya tidak mengatakan demikian. Justru sekarang mungkin Tuhan lebih menghargai penggunaan minyak goreng ya, untuk kita beli daripada menggunakan minyak urapan. Nah, kesimpulannya adalah pertama, penggunaan minyak urapan itu untuk menolak virus, ya, penyakit dan sebagainya, itu sama sekali tidak disetujui oleh Alkitab. Itu adalah ajaran yang salah, karena sampai sekarang orang Kristen justru banyak yang terjangkit dengan virus, penyakit dan sebagainya, dan bahkan mengalami kematian walaupun sudah menggunakan minyak urapan. Jadi sama sekali teori itu salah menurut Alkitab. Yang kedua, saya sudah membaca dan bahkan menonton ajaran-ajaran Pak Paryaji tentang minyak urapan, perjamuan kudus, dan perbuatan baik yang memang dia hubungkan itu dengan keselamatan manusia. Manusia diselamatkan dengan penggunaan minyak urapan. Dan bagi saya ini adalah Injil yang lain, Injil yang berbeda dengan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Perlu saudara ingat, seperti saya katakan tadi, bahwa tidak ada sedikit pun usaha yang bisa manusia lakukan untuk mencapai surga. Memang ada banyak upaya yang dilakukan oleh semua agama-agama non-Kristen
supaya bisa masuk ke sorga ya. Misalnya mereka beramal baik, beramal soleh, atau bahkan ada orang Kristen yang memberikan persepuluhan, rajin memberikan persepuluhan, itu semua bukan syarat untuk diselamatkan. Usaha-usaha tersebut hanyalah usaha-usaha yang sia-sia belaka, kosong belaka. Dan hanya ada satu cara yang masuk akal ketika Allah, yaitu Allah harus datang ke dunia untuk menebus semua dosa dan pelanggaran manusia, dan bagi mereka yang beriman kepadanya pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan, yang bisa kita terima sebagai cara yang paling masuk akal. Mengapa masuk akal? Karena tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik secara sempurna. Kalau sudah mengenalkan amal salehmu untuk ke sorga, sudah mengenalkan perbuatan baikmu, sudah mengenalkan perpuluhanmu yang kau berikan setiap bulan di gereja untuk ke sorga, itu adalah usaha menjaring angin. Sekali lagi, sia-sia belaka. Hanya ada satu cara, yaitu engkau harus datang kepada Kristus, menerima kematiannya, penebusan di atas kayu salib, dan dosa-dosamu bisa diampuni, dan dengan demikian engkau akan bersama dengan Allah di dalam kekekalan di sorga. Yang ketiga, menurut saya Pak Paryajin adalah salah seorang yang dibicarakan di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8, di mana di sana Paulus mengutuk para pengajar sesat yang memberitakan Injil yang lain. Galatia 1 ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini konteks di mana jemaat Galatia yang sebelumnya sudah dilayani oleh Paulus, tapi kemudian mereka berbalik arah. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang lain, mereka mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain ini maksudnya adalah berita Injil yang ditambahi dengan hal-hal yang lain. Kalau dulu Paulus mengajarkan kepada mereka keselamatan hanya oleh iman, maka mereka menambahi itu dengan perbuatan baik. Mereka menambahi itu dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Paulus. Ini adalah Injil yang lain. Injil yang berbeda yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan para pengajar sesat, guru-guru palsu di sana itu dikutuk oleh Paulus, ya, dianatema oleh Paulus sebagai orang-orang yang terkutuk. Dan bagi saya, Pendeta Paryaji juga salah satu pengajar yang termasuk di dalamnya yang mengalami anatema oleh Rasul Paulus. Dan karena itu hanya satu saran-saran kepada Pak Paryaji, untuk percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk Anda bisa menerima kehidupan yang kekal. Dan kalau poin ini ditambah dengan hal-hal yang lain, ditambah dengan minyak urapan, ditambah dengan perjamuan kudus, maka engkau tidak akan menikmati yang namanya surga, tapi sebaliknya engkau akan dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Dan teksnya jelas dalam Galatia 1 ayat 8 sekali lagi, orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang melawan, yang bertentangan dengan Injil yang murni, yang dinyatakan dalam kitab suci, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Bertobatlah Anda sebelum Anda mengalami kutukan kekal itu.